Telah terbukti bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu di luar kelompok teroris dompleng pada suasana ini. Ya, ada satu ambulan, ya saya tidak akan sebutkan tuh ambulannya, ada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Kita sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Bukti kerusuhan yang diciptakan oleh pihak oposisi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Kita masih ada acara besok. Kerusuhan yang terjadi saat ini adalah buntut dari aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat yang digelar di depan kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat sendiri merupakan gagasan yang dicetuskan oleh politisi senior Amin Rais. Gerakan Kedaulatan Rakyat. Siapapun yang menghadapi gerakan rakyat, insya Allah kita gilas bersama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kerusuhan bermula dari adu mulut antara massa dengan polisi Sabara. Akibat kerusuhan ini, beberapa orang yang diduga sebagai provokator pun ditangkap. Kerusuhan juga menyebabkan pada pengerusakan fasilitas umum. Bukan hanya itu, mobil-mobil yang terparkir di depan asrama Brimob Petamburan Jakarta Pusat juga dibakar oleh para pelaku kerusuhan. Dalam keterangannya, Kadif Humas Polri Irjen M. Iqbal mengatakan jika kericuhan yang terjadi dipicu oleh massa bayaran karena ditemukannya amplop berisi uang sebanyak 6 juta rupiah. Setelah kami geledah, massa-massa tersebut masih menyimpan berbagai amplop dan uangnya masih ada, sedang kami sita dan saat ini Polda Metro Jaya sedang mendalami hal tersebut. Selain amplop berisi uang, pasukan gabungan TNI dan Polri juga menemukan satu mobil ambulans milik salah satu partai politik yang berisi batu. Dan diduga ambulans tersebut akan digunakan untuk menyuplai perlengkapan kepada pelaku kerusuhan. Ambulans tersebut yang berplat nomor B9686PCF diketahui milik Partai Gerindra. Akan tetapi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon membantah jika ambulans tersebut adalah milik partainya. Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, polisi tengah menyelidiki dugaan adanya persiapan peralatan untuk massa yang ricuh saat aksi. Pihaknya juga menyebut kerusuhan yang terjadi saat demo di Bawaslu merupakan settingan dari pihak-pihak tertentu, di mana para penyusup itu sudah mempersiapkan diri untuk menciptakan kerusuhan termasuk membawa perlengkapan. Karena kejadian ini, Indonesia kembali menjadi sorotan media asing yang memberitakan tentang kerusuhan dan kekerasan dalam ricuh demonstrasi penolakan hasil rekapitulasi pemilihan umum 2019. Dalam sejumlah laporannya, kantor berita Reuters asal Inggris dan agen France Presse dari Prancis melaporkan jika para personil kepolisian telah menangkap puluhan orang dalam kekerasan pasca pemilu tersebut. Sedangkan surat kabar asal Inggris The Guardian dan media asal Cina The South China Morning Post memberitakan tentang bentrokan antara para pendemo dan pasukan keamanan dalam aksi yang disebut sebagai People Power. Selain dari 4 media tersebut, media online asal Amerika Bloomberg
juga melaporkan tentang protes dari kalangan oposisi yang disusupi dengan ancaman teroris. Terkait teroris yang ingin menyusup dalam aksi demonstrasi 22 Mei, pihak kepolisian telah menangkap 3 orang dengan barang bukti 1 pucuk pistol jenis Glock, sepucuk revolver, dan 12 dus peluru. Mereka ditangkap dengan senjata, juga senjata revolver jenis Taurus dan ini Glock Mayer 22. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan senjata itu akan dipakai untuk menembak massa aksi 22 Mei dengan tujuan agar seolah-olah dilakukan oleh aparat. Termasuk penembakan terhadap massa, kemudian diciptakan martir, seolah-olah yang melakukannya adalah dari aparat, sehingga timbul kemarahan publik. Selain senjata-senjata tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga menunjukkan senjata api yang akan dipakai oleh kelompok tertentu saat demonstrasi 22 Mei. Di antaranya, 1 unit senjata serbu jenis M4. Kapolri Tito Karnavian juga menjelaskan, atas dasar laporan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, sudah ada 6 orang yang tewas. Penyebab tewasnya para pendemo itu ada yang kena tembak dan kena benda tumpul. Kita sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Ada 1 ambulan, ya saya tidak akan sebutkan tuh ambulannya, ada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat.